Qurratul Aini NIM D 2019-1037 dari kelas KPI O1. Di sini saya akan menjawab jawaban UAS dari mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Pertanyaan yang pertama, berikan dasar bertasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Tasawuf adalah salah satu ajaran dari Islam. Inti dari ajaran tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui tahapan-tahapan atau ajarannya, yaitu maqamat dan ahwal. Ajaran tasawuf ini bersumber dari Al-Quran dan hadis. Banyak kita temui ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan ajaran-ajaran tasawuf. Mulai ajaran dasar tasawuf hingga tingkatan-tingkatannya yang harus ditempuh oleh seorang sufi yang dikenal sebagai maqamat dan ahwal. Dasar bertasawuf menurut Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yursyidun. Yang artinya, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan segala permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar selalu berada dalam kebenaran. Kata doa yang berada dalam ayat di atas bukan berarti berdoa yang lazim dipakai, namun arti dari kata tersebut yaitu berseru atau memanggil. Tuhan mereka panggil dan Tuhan memperlihatkan dirinya kepada mereka. Dasar tasawuf berdasarkan hadis Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya sendiri maka akan kenal kepada Tuhannya. Maksudnya adalah jika mengenal dari mana asal kita dan tahu siapa diri kita, maka kita akan mengetahui siapa Tuhan dan siapa yang menciptakan kita. Pertanyaan yang kedua, jelaskan ajaran inti dan langkah dalam bertasawuf. Untuk menuju tasawuf, ada langkah-langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh seseorang. Langkah-langkahnya ada dua, yaitu tazkiyatun nafsi dan mujahadah atau riyadhah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tazkiyah itu adalah merupakan suatu upaya untuk menjadikan hati menjadi lebih bersih. Sedangkan mujahadah itu berasal dari kata jihad, yang artinya berusaha atau bersungguh-sungguh dengan berupaya mengarahkan segala kekuatannya kepada jalan yang baik dan benar. Bagi seseorang yang menjalani kehidupan tasawuf, ada makom atau spiritual yang harus ditempuh, seperti bertaubat, warok, zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan urgensi tasawuf bagi masyarakat modern saat ini. Urgensi akhlak tasawuf kepada masyarakat modern. Tasawuf memiliki relevansi dan signifikasi dengan problema manusia modern karena secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin syar'i. Tasawuf juga bisa diamalkan bagi setiap muslim dan lapisan sosial manapun. Pertanyaan yang keempat, apa yang Anda pahami tentang thariqah atau tarekat? Tarekat atau thariqah secara bahasa bisa berarti jalan, cara, metode, sistem, mazhab, aliran atau keadaan. Sedangkan secara istilah ialah jalan atau metode khusus bagi orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah melalui tahapan-tahapannya. Tarekat itu dibangun atau berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak bisa orang mengaku-ngaku bertarekat atau justru meninggalkan Al-Quran. Pertanyaan yang kelima, jelaskan perbedaan antara cinta dan nafsu.
Setiap orang pasti merasakan yang namanya jatuh cinta, dan kita tahu betapa bahagianya ketika merasakan jatuh cinta. Karena cinta itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jangan sampai cinta itu menjadikan kita nafsu kepada seseorang, karena perbedaan cinta dan nafsu itu sangat tipis. Jika cinta ingin menyayangi, namun nafsu itu ingin merusak. Cinta itu memunculkan rasa ingin menyayangi, melindungi, dan saling menasihati ke jalan yang baik. Dan intinya, cinta itu mengarah kepada kebaikan, berbeda dengan nafsu yang ingin merusak seseorang atau tujuannya hanya ingin memanfaatkan. Pertanyaan yang keenam, apa yang akan kamu lakukan jika kamu mengalami hal seperti Damar? Jika saya mengalami apa yang dialami oleh Damar, maka yang pertama yang saya akan lakukan adalah berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi ketabahan dan kesabaran. Yang kedua, saya akan berserah diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bangkit untuk terus melakukan perjalanan hidup saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.